Selamat siang kepada Bu Endang Sriningsih selaku dosen kami pada kelas dasar sistem digital. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari bersama, yaitu representasi data dan struktur komputer. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hiroki Imam. Pada kesempatan kali ini akan membawakan pendahuluan dan materi tentang data. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempelajari data, sistem komputer, fungsi masing-masing elemennya, alur pemrosesan data sampai representasinya, untuk mendapatkan pemahaman umum terhadap materi-materi tersebut. Sebelum masuk ke materi, akan saya jelaskan dulu sedikit tentang komputer. Definisi komputer adalah suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan pada memori. Definisi tersebut diambil dari buku Computer Today oleh Donald H. Sanders. Secara umum, komputer memiliki 3 elemen, yaitu elemen input, processing, dan output. Masing-masing dari elemen ini memiliki perannya masing-masing. Tetapi untuk mengoperasikan suatu komputer masih diperlukan elemen manusia. Selanjutnya saya Muhammad Zaki Mubarak akan menjelaskan tentang alur pemrosesan data. Alur pemrosesan data adalah sebuah alur di mana data yang kompleks yang biasa kita lihat di gadget kita dapat dibentuk. Nah, sebelum masuk ke alur pemrosesan data, saya akan menjelaskan dulu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini adalah awal dari segala sistem digital yang kita tahu sekarang. Sistem biner ini berisi bilangan 0 dan 1 saja, atau juga biasa kita ketahui yaitu low or high, ataupun truth or false, dan juga yes or no. Nah, selanjutnya kembali lagi ke alur pemrosesan data. Alur pemrosesan data ini dimulai dari sistem bilangan biner tadi yang disebut dengan bit. Lalu sistem bilangan biner tadi membentuk sebuah fungsi yang menghasilkan karakter atau disebut juga dengan byte. Lalu byte tadi berkumpul lagi membentuk sebuah field atau juga sebuah kalimat ataupun kata. Nah, field tadi berkumpul lagi membentuk sebuah record. Lalu record tadi berkumpul lagi membentuk sebuah file. Nah, file ini yang biasa kita lihat di komputer ataupun di laptop kita. Nah, selanjutnya file tadi berkumpul lagi membentuk sebuah urutan yang disebut dengan database. Database ini biasanya ada di aplikasi ataupun di komputer-komputer kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data. Tipe data ini kita mulai dengan tipe data char atau tipe data karakter. Tipe data karakter ini memungkinkan kita untuk menyimpan variabel berupa satu variabel. Bisa berupa huruf A ataupun B ataupun C, atau juga angka 1, 2 ataupun 3. Nah, selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string ini adalah tipe data kumpulan dari tipe data karakter tadi. Selanjutnya ada tipe data integer yang berisi bilangan bulat dan tipe data float yang berisi desimal. Dan yang terakhir ada tipe data array, yaitu berisi tipe data bisa integer semua, ataupun float semua, ataupun string semua. Perkenalkan, nama saya Rashfa Halomuan ingin menjelaskan tentang kode pendeteksi kesalahan. Pada pemrosesan berbagai tipe data, yaitu analog maupun digital, terdapat kesalahan maupun perubahan sehingga dibutuhkan kode pendeteksi kesalahan agar data dapat diterima secara utuh oleh penerima. Terdapat dua tipe kesalahan, yaitu kesalahan bit dan ledakan kesalahan. Kesalahan bit adalah ketika satu bit mengalami kesalahan namun tidak mempengaruhi bit lainnya. Dan untuk ledakan kesalahan, ketika bit pertama, terakhir, dan sebagian menengah mengalami kesalahan. Selanjutnya adalah koreksi kesalahan, terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada kode Hamming. Kode Hamming adalah kode non-trivial untuk kontrol kesalahan. Terdapat 2 macam, yaitu biner dan non-biner. Yang kedua adalah forward error correction, yaitu kode koreksi kesalahan yang membuktikan bahwa penerima sedang memeriksa kesalahan. Dan yang terakhir adalah feedback error control, yaitu transmisi yang digunakan ketika penerima menemukan kesalahan namun tidak mengetahui letak kesalahannya. Dan selanjutnya ada parity karakter dan block. Parity karakter adalah pengendali kesalahan paritas, di mana penerima memeriksa karakter tiap bit yang diterima. Bit 1 mempunyai arti bahwa bit karakter jumlahnya ganjil, dan bit 0 mempunyai arti bahwa bit karakter jumlahnya genap. Sedangkan pada parity block, pesan untuk penerima dibagi menjadi tiap blok, dan setiap blok mempunyai karakter pemeriksa blok di tiap akhir blok.
Selanjutnya adalah struktur komputer. Terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama terdapat CPU, main memory, dan input-output yang dihubungkan oleh sistem bus. Pada lapisan kedua, terdapat ALU, register, control unit yang dihubungkan oleh internal system bus, dan pada lapisan ketiga, terdapat sekuensi logik dan control memory yang dihubungkan oleh control unit, register, dan decoder. Selanjutnya adalah input dan output device. Input device adalah hardware untuk menaruh data maupun perintah ke dalam sistem, sedangkan output device adalah perangkat output yang untuk menghasilkan data berupa suara maupun gambar dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang I/O ports, memori, dan CPU. Pertama adalah I/O ports. I/O ports merupakan gerbang konektor untuk input dan atau output pada komputer di bawah kendali prosesor untuk menghubungkan komputer dengan hardware atau perangkat elektronik di luar komputer. Port I/O ini memiliki beberapa jenis, seperti terlihat pada gambar ini terdapat adalah port USB atau Universal Serial Bus, port VGA, port LAN, dan port audio. Port USB merupakan port yang digunakan untuk perangkat yang bekerja dengan transmisi data bersistem serial. Port ini dapat mentransfer data hingga 12 MB per second. Kedua ada port VGA, port yang terhubung dengan monitor ini berfungsi untuk menambah kartu grafis pada komputer agar mempunyai performa yang lebih baik. Ketiga adalah port LAN, port untuk komunikasi antar komputer untuk bisa saling bertukar informasi. Keempat adalah port audio, port yang terhubung dengan perangkat audio seperti speaker atau mikrofon. Berikutnya adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data-data utama pada komputer ataupun dapat menerima memproses perintah yang diberikan dari perangkat lunak atau software. Berikutnya adalah memori. Memori merupakan media untuk menyimpan data atau informasi sementara seperti RAM, atau dapat juga menyimpan data permanen seperti ROM dari komputer. Memori menjadi komponen penting dalam suatu sistem komputasi, karena tanpa memori itu maka komputer tidak dapat melakukan tugas sederhana. RAM atau Random Access Memory merupakan tempat untuk menyimpan data sementara yang secara cepat dapat diakses oleh prosesor. Berikutnya adalah ROM. ROM adalah Read-Only Memory atau media penyimpanan data permanen. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang data. Data dalam bahasa Latin adalah bentuk jamak dari datum, yaitu sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data juga bisa berarti suatu pernyataan yang diterima secara langsung. Data juga bisa merupakan hasil dari suatu observasi maupun pengukuran. Perkenalkan, saya Nathaniel Huang, dan saya sekarang akan menjelaskan mengenai address. Apa itu address? Address itu merupakan sebuah alamat virtual yang digunakan dalam dunia komputasi. Alamat ini digunakan untuk mengecek sebuah lokasi perangkat komputer. Nah, dalam dunia komputasi ini, address ini dapat digunakan untuk menentukan sebuah alamat, ya, alamat diskrit yang bakal digunakan untuk menjadi host jaringan, perangkat peripheral, sektor disk, sel memori, atau entitas logis dan fisik lainnya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai control bus. Control bus merupakan bus komputer yang digunakan dalam CPU. Jadi di CPU ini control bus digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat fisik lainnya. Komunikasi ini dilakukan dengan cara menggunakan kabel atau misalkan dengan sirkuit tercetak. Lalu kesimpulan dari presentasi kami hari ini, representasi data itu merupakan suatu cara untuk memberi tanda bilangan biner 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Komputer dan data adalah dua hal yang saling berhubungan. Komputer mengambil data lalu diproses melalui alur pemrosesan data untuk ditampilkan pada output representasi data. Lalu alur ini terdapat pada gambar nomor 1. Saran dari kami yaitu dalam mempelajari dan menggunakan teknologi harus dipahami terlebih dahulu proses teknologi tersebut dalam menggunakan informasi yang disediakan dalam pemrosesan data. Jadi makalah ini dibuat untuk mempelajari data, sistem komputer, fungsi masing-masing elemen, alur proses dasar, dan representasi data. Dan secara umum untuk mendapatkan pemahaman dasar akan materi yang telah disebutkan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.